Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar bareng lagi terkait dengan React JS ya. Saya sudah lama sekali tidak ngonten terkait dengan React JS. Nah, ini untuk belajar bareng lagi, kita akan membuat web portofolio. Eh, Bentuknya seperti ini untuk portofolionya. Jadi hanya modelnya landing page, kemudian di atasnya nanti kita buat headernya, kemudian about, kita buat my project, kemudian kontak, dan juga footer. Bentuknya seperti ini. Nah, saya sudah membuat sebelumnya. Ini saya coba buka dulu file yang sudah saya buat sebelumnya. Open folder, kemudian saya di drive D. Di sini di oh sorry di aplikasi kemudian app 1. Nah, di app 1 ini saya sudah membuat app, jadi saya hanya pakai dua file aja, yaitu app.js dan juga app.css. Jadi app.css ini untuk CSS-nya, app.js ini untuk tampilannya. Nah, teman-teman yang mau belajar React sebaiknya sudah menguasai untuk HTML, CSS, Bootstrap, JS, dan lain-lain. Nah, itu untuk syarat untuk belajar React JS. Jadi supaya nanti teman-teman nggak kagok ya. Nah, untuk belajar HTML, CSS, Bootstrap, saya juga ada kelas privatnya. Bisa WA aja untuk saya, untuk ke admin kami kalau misalnya mau berminat kelas privat atau ikut kelas kami. Nah, untuk tahapan pertama saya akan install dulu untuk React-nya. CMD, saya buka command prompt, saya perbesar aja. Nah, kemudian tadi datanya ada di drive D. Nah, kemudian saya masuk, tadi datanya ada di dalam drive D itu ada folder aplikasi. Jadi saya masuk CD aplikasi. Oke. Nah, di sini saya akan membuat untuk filenya. Read, read, react, app. Namanya apa? Namanya app 3 aja. Read, react, app, app 3. Enter. Nah, ini adalah proses dari instalasi aplikasi kita. Nah, ini app 2-nya saya close aja. App 1-nya saya pakai untuk contekan. Ini app 1-nya. Jadi nanti kita akan membuat app 1 ini ke sana. Nah, proses dari instalasi app React sendiri itu agak lama biasanya, tergantung dari kecepatan internet teman-teman dan juga dari apa namanya ya, eh dari komputernya juga, RAM-nya, prosesornya, VGA-nya dan lain-lain. Oke, kita tunggu aja. Eh, jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Proses untuk instalasinya mudah-mudahan lebih cepat. Nanti kalau sudah selesai akan ada tulisan happy hacking. Happy hacking yang menandakan kalau datanya sudah selesai. Nah, sebelumnya saya langsung buka aja ke apa namanya foldernya. Seharusnya sih sudah muncul ya foldernya MP3 biasanya. Klik file, kemudian open folder.
Saya tadi ada di Drive D, kemudian di aplikasi ada F3 di sini. Nah, saya pilih aja. Nah, di sini ternyata belum lengkap semua data-datanya. Baru node modul aja yang sudah diinstal. Nah, ini memang agak membutuhkan waktu. Nanti akan ada folder public, folder source, kemudian, nah, ini sudah mulai, kayaknya sudah lengkap ya. Coba kita tes ya. Oh, belum. Installing template dependency using npm. Nah, kita tunggu dulu sampai benar-benar komplit. Nah, ada tulisan happy hacking. Jadi di sini berarti sudah masuk. Nah, saya nggak perlu masuk CD app3 karena posisi saya sudah ada di dalam file foldernya itu. Oke, kita akan langsung ke sini, terminal, new terminal. Nah, kemudian kita ketik npm spasi start. Nah, di sini eh, kita tunggu. Nah, React kita sudah ada. Oke, kemudian kita akan ke source di sini. Nah, source di sini supaya kita nggak bingung, kita hapus-hapusin aja dulu. Setup, hapus saja ini logo, hapus saja index.js ini biarin, index CSS hapus aja, apptest.js kita hapus saja. Nah, kita tinggalin hanya app CSS, kemudian app.js dan index.js. Oke, index.js kita hapus-hapus aja yang sudah saya hapus tadi. In React, Router DOM ini biar index CSS kita nggak pakai ya. Ini hapus saja. Nah, di sini ada tulisan error gitu ya. Ada error berarti ada something gitu. Jadi ada data-data yang tidak ada, kita memang sudah hapus kan tadi kan. Ini kita report web vital ini kita hapus juga. Nah, kemudian ini kita hapus juga. Nah, kita save. Oke, nah kemudian kita akan membuat app CSS-nya kita hapus saja semua. Kemudian app.js-nya logo SVG nggak usah, nggak nggak kepake ya, kita hapus saja. Kemudian di sini div dari div ini sampai div ini kita hapus juga. Oke. Nah, kemudian kita buat div baru. Nah, kita coba tes hasilnya. Kosong ya. Oke, kosong karena memang tidak ada apa-apanya. Nah, tadi kita membuat header ya tadi ya. Datanya kebetulan sudah sudah kita close. Oke, jadi kita membuat header dulu. eh, Header. Nah, di dalam header kita buat class name. Class name namanya header.
Kemudian kita buat H1, Hai Sutrisno, kemudian paragraf. Nah, seperti ini. Jadi, web developer atau ini apa ya, jaringan komputer aja. Jadi, headernya sudah kita buat. Kita coba tes ya, tampilannya seperti apa. Jadi, ada Hai, I am Sutrisno, web developer, programmer, jaringan komputer. Oke, sudah bagus ya. Lumayan. App.css-nya kita akan setting dulu untuk body. Di body font family dulu. Font family. Font family. Font family-nya apa? Arial misalnya. Oke. Kemudian kita buat CSS reset, margin 0. Kemudian padding 0. Is padding 0. Color. Nah, color. Colornya kita buat misalnya 33. Oke, kita coba tes hasilnya. Nah, sudah mepet ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan untuk headernya. Tadi kan kita sudah membuat kelas header ya. Kelas header. Di kelas header ini kita buat background color, eh, color, text align, sama padding. Oke. Background colornya misalnya warna ini, kemudian colornya white, text align-nya center, paddingnya 60 px sama 20 px. Kita coba tes. Nah, sudah cakep ya. Harusnya sudah cakep sih. Oke. Nah, silakan di ini teman-teman, apa namanya, dipraktekin ya. Nah, kemudian headernya lagi ada dot header untuk H1 yang ada di header, margin bottomnya kita atur 10 px supaya tidak terlalu ini. Oke, nah ini margin ini dengan ke bawahnya. Sip, lanjut kita akan ke about sekarang di app.js. Nah, tadi di header, sekarang di about. Nah, about kita buat section baru namanya section. Oke. Nah, class name-nya about. Class name-nya about. Oke, kemudian kita buat H2 tentang saya. Oke, saya mulu ya. Oke, kemudian kita buat paragrafnya. Paragraf. Oke, paragrafnya lorem ipsum aja. Nggak usah lah ini. Saya seorang yang terus belajar dan bekerja keras dan menyukai dunia ilmu komputer, khususnya ini biar ini saya ALT sama set aja biar ke bawah ya, atau uratnya, khususnya web developer, mengajar dan berbagi ilmu terkait dunia ilmu komputer. Nah, kita sudah membuat ini tentang saya. Jadi di sini app CSS-nya juga kita buat juga.
tentang saya. Oke. Nah, APPCSS-nya untuk yang about. The kelasnya kelas about. Di kelas about ini kita buat paddingnya 50 px sama 20 px. Text align-nya center. Oke. Nah, kemudian kita membuat project section project ya. Ini saya cepetin aja ya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja di sininya sectionnya, section project namanya. Nah, ini section projectnya, misalnya saya buat section project di sini, kemudian ada judulnya My Project, kemudian ada project listnya, di sini ada project card. Nah, ini kemudian aja project card yang kedua, kemudian project card yang ketiga. Oke, kalau kita belum bikin CSS-nya, maka tampilannya seperti ini, berantakan. Oke, kita akan bikin CSS-nya untuk yang project ya. Nah, di project kita pakai, nah, kelas project list. Di sini kan ada kelas project list. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini about. Ini untuk kelas project kita samain aja sama about ya. Project, project tulisannya tadi begini, koma, kelas kontak nanti kita samain aja supaya nanti rapi. Paddingnya saya kita samain, teks lainnya kita samain. Oke, kita coba tes. Nah, udah muncul begini ya, my projectnya yang belum. Nah, kita akan buat project card-nya. Tadi kan ada project card ya. Ini project list, project card. Background color-nya, border radius, padding, dan lain-lain. Box shadow, dan lain-lain. Oke, di sini H2-nya belum ya, belum disetting. Kemudian di project-nya kita ini text align-nya sudah center. Oh, pantesan kok belum ini project. Kita coba cek ya. Nah, ini sudah muncul untuk ini project card-nya juga sudah rapi. Oke, kita lanjutkan. Eh, untuk project card yang di H3-nya, color-nya kita ganti biru. Oke, kemudian kita akan setting kontak. Sekarang kita bikin section namanya kontak. Di app.js. Di bawahnya project tadi kita buat kontak. Nah, emailnya kita arahkan ke email priscilengsi@gmail.com. Oke, ini saya ganti mail to-nya priscilengsi@gmail.com. Nah, kita coba tes kontaknya sudah berhasil. Nah, kemudian kita bagus-bagusin tuh kontaknya. Kontaknya, warnanya, kemudian kita kasih hover. Kontaknya, kontak, warnanya biru, text decoration none, kemudian hovernya.
tag decorationnya underline. Ini untuk hrefnya tadi ya. Nah, oke, sudah berjalan. Terakhir kita akan bikin footernya. Footer, kita bikin section footer, footer. Nah, di sini di bawahnya kita buat footer. Oke, footer, class name-nya footer, kita buat Sutrisno Alright Reserve. Nah, kemudian kita coba cek hasilnya. Nah, sudah jadi, tapi CSS-nya belum. CSS-nya kita buat dulu untuk footernya. Nah, footernya background color-nya biru, color-nya putih, text align center, padding-nya, margin-nya. Kita coba tes. Nah, sudah berhasil ya. Jadi ada untuk yang landing page kita menggunakan React.js. Ini saya rasa gampang ya, teman-teman. Untuk alurnya juga mudah. Ini pakai flex tadi, justify content center dan lain-lain. Kemudian ini juga pakai CSS dan juga pakai HTML aja. Oke, saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sharing kita kali ini. Eh, Terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.